Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik jika surga yang menjadi tujuannya, wanita belajar berhijab atau belajar berjilbab tidak membutuhkan tutorial, ya. Jadi kita lihat mungkin ada ratusan bahkan ribuan, ya, video-video tutorial cara berjilbab dan cara berhijab, ya. Padahal kalau dicermati dari cara yang diajarkan tadi justru tidak ada yang kemudian memenuhi standarisasi syariat di dalam menggunakan hijab atau menggunakan jilbab, ya. Bagaimana kemudian bisa memenuhi syariatnya jika kemudian saat ngajari orang lain berjilbab dan berhijab, ya, saya cermati ada yang kemudian memulainya dari sama sekali terbuka begitu, ya, kemudian ditutup perlahan-lahan selapis demi selapis tetapi rambutnya kelihatan, ya, atau menggunakan dalaman jilbab sehingga bentuk leher kelihatan. Ada yang memakai penutup rambutnya tertutup tetapi telinga, leher juga kelihatan, ya. Saya dulu ya sekitar 10-15 tahun yang lalu pernah diundang ke sebuah acara kajian khusus muslimah. Jadi saya satu-satunya laki-laki di sana, ya. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan materi pengajian itu, ya, ada acara semacam peragaan busana muslimah plus tutorial cara memakai jilbab, ya. Yang saya kaget modelnya itu awalnya tidak pakai jilbab, kemudian ditutup perlahan-lahan, ya, sehingga setelah itu baru berjilbab. Tetapi kan dilihat oleh laki-laki, walaupun di sana cuma ada saya, ya. Sehingga saya kritik betul itu, ya. Itu tidak boleh cara-cara yang demikian, ya. Jadi kita pengen ngajak orang lain untuk melakukan hal yang baik, berjilbab itu baik sekali, tetapi juga harus dengan cara yang baik. Nah, karena saya ngasih masukan begitu, ya, berikutnya saya tidak pernah lagi diundang atau dilibatkan pada komunitas tersebut, ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, ya. Jadi ayat ini bisa kita fahami bahwa dengan seorang muslimah terus berada di rumahnya, sesedikit mungkinlah keluar dari rumah. Jadi keluar dari rumah itu jika memang ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak, ya, untuk bekerja atau kemudian untuk kuliah dan seterusnya. Tetapi kalau cuma untuk pergi ke mall dan lain-lain, lebih baik tidak usah. Karena dengan dia berada di rumahnya, maka dia akan terlindung dari mata para laki-laki yang hatinya berpenyakit dan menginginkan mereka, ya. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sebelumnya, ya, fayatsma'allazi fi qalbihi maradun, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Lah kalau kemudian orangnya ada di rumahnya, sementara video tutorialnya yang memperlihatkan lehernya, yang memperlihatkan telinganya, bahkan yang memperlihatkan sebagian rambutnya, itu pergi keluar melalui media-media online yang ada, ya, ya sudah, sama saja dia dengan tetap memamerkan kecantikannya keluar rumah. Dan yang pasti
tabarruj atau berdandan seperti jahiliyah itu, ya, itu adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan, ya. Nah, berkata Muqatil bin Hayyan, ya, tentang masalah tabarruj ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa at-tabarruj yaitu mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya. Kalau diikat dapat menutupi kalung, anting-anting dan lehernya. Jika tidak diikat, ya, kerudungnya tadi, maka semuanya dapat kelihatan. Nah, jadi apa yang ditampilkan dalam video-video tutorial yang beredar luas itu, ya, dan banyak dilihat juga, ya, itu masuk ke dalam kategori tabarruj, ya, karena ketika dia mengajarkan orang kan dari posisi jilbab atau hijabnya atau kerudungnya itu tidak diikat sempurna dulu, ngajari orang untuk mengikat sehingga lehernya kelihatan, ya, atau dalam bahasanya Muqatil bin Hayyan tadi kalungnya kelihatan, ya, kemudian telinganya kelihatan dan seterusnya, ya. Nah, maka memang seorang wanita itu harus hati-hati betul dengan masalah auratnya tadi. Jangan sampai berkeinginan baik tetapi justru mendapatkan neraka. Apalagi para wanita yang ngajari berhijab dengan gaya macam-macam itu, yang rambutnya digelung-gelung, ya, kemudian di atasnya dikasih topi-topi kecil sehingga kemudian jadi seperti jilbab punuk unta itu, ya, rambutnya digulung seperti punuk unta, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar, lam arahuma qaumum ma'ahum, syiyatun ka'asnabil baqari yadribuna bihannas, wa nisa'un kasiyatun ariyatum mumilatum ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masyirati kaza wa kaza." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian, ya. Nah, jadi di dalam hadis ini ada kalimat asnimah al-bukht, ya. Apa itu asnimah al-bukht, ya? Asnimah itu dari kata sanam, ya. Sanam itu adalah punggung unta yang paling tinggi atau punuk unta yang paling tinggi. Sementara al-bukht itu adalah unta yang besar, ya. Nah, maka berkata Al-Qadi Al-Iyad, mereka, para wanita, menjalin rambut dan mengikatnya ke atas dan mengumpulkan ke tengah kepalanya, ya. Dan Imam Nawawi berkata bahwa para wanita-wanita yang membesarkan kepalanya dengan khimarnya dan lain-lain digulung di atas kepala mirip dengan punuk unta, ya. Nah, jadi jilbab yang diikat-ikat segala macam ke arah atas sehingga membentuk seperti punuk unta itu adalah jilbab yang dilarang atau tidak diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis ini. Nah, jadi kalau memang orang berjilbab itu tujuannya masuk surga seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, maka dia berjilbab sesuai standar syariat saja, ya. Tidak usah dibuat yang aneh-aneh untuk tujuan mempercantik, karena ketika dibuat yang aneh-aneh dikasih gelungan macam-macam, malah berdasarkan hadis ini tadi yang bersangkutan tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah mencium bau surga, ya. Nah,
kita kembali kepada syariatnya berhijab. Surat An-Nur ayat yang ke-31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulil mu'minat yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yudribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan atau menjulurkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka ya. Nah, jadi aurat itu hanya boleh dilihat oleh keluarga inti ya, bapak kandung ya, saudara-saudara kandung ya, atau saudara tiri yang seayah yang seibu ya, atau kalau sudah punya suami ya. Tetapi kalau belum punya suami dan seterusnya, ya sudah, lebih baik berjilbab dan cantiknya cukup dia simpan sendiri dulu ya. Karena itu kembali saya tegaskan bahwa jika tujuannya masuk surga, berhijab itu mudah. Sekarang banyak sekali jilbab-jilbab yang ditawarkan dengan cara memakai yang sangat praktis dan memenuhi standar syariat ya. Maka orang yang ingin masuk surga, dia berjilbab tanpa perlu belajar melihat kepada tutorial-tutorial yang ada ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.